Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang semoga kita bersama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas setiap limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali bangun, untuk kembali mengisi pundi tabungan amal kebaikan kita. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita diizinkan oleh Allah untuk istighfar, tobat kepada Allah Ta'ala. Karena banyak di antara kita yang gak sempet tobat keburu meninggal. Banyak di antara kita gak sempet nambah amal kebaikan, amalnya belum cukup, wis kadung meninggal. Nah maka alhamdulillah kita di pagi hari ini oleh Allah dikasih kesempatan minimal untuk dua. Kalau masih punya dosa, cepat-cepat tobat sebelum mati. Kalau merasa amalnya kurang, cepat-cepat ditambahi sebelum mati. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan harapan semoga dengan syukur kita kepada Allah semacam ini, semua nikmat yang Allah berikan oleh Allah ditambah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, kami diberikan tema di pagi hari ini, insyaallah tidak panjang-panjang ya, kita mau ceramah sampai syuruk saja, yaitu tentang 3 kunci kebahagiaan. Ini ada hadis, ada ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jadi tinggal kita pilih yang mana. Kalau disebutkan dalam hadis yang sahih, min sa'adatil mar'i, Rasulullah bersabda 3 kunci bahagianya manusia. Nomor 1, al-baitil wasi', dia punya rumah yang luas. Jadi punya rumah luas itu penting. Dan dimaknai oleh para ulama dengan makna hakiki dan makna kiasi. Makna hakiki berarti omai betul-betul jembar, enak Pak. Karena kalau rumah kecil kadang-kadang di mana-mana ketemu dia, ini sumpek. Dek pawon ketemu, dek kamar ketemu, tidak ada tempat untuk menyendiri. Yang kedua, wal markabis sari', kendaraannya nyaman. Punya motor, punya kendaraan, punya mobil yang nyaman. Dan itu Rasulullah sendiri yang mengatakan itu salah satu kunci bahagianya manusia. Dan yang ketiga, wa an takuna lahu zaujatan salihatan tu'inuhu ala amri dini. Dia punya istri. Kalau untuk perempuan berarti dia punya suami yang senantiasa menolong dia untuk urusan akhiratnya. Sebagaimana sebagaimana Abu Dzar Al-Ghifari ketika punya istri tidak cantik, dalam tanda kutip ya, karena ini sahabat ya, tidak cantik, dinikahi dalam keadaan tidak lagi gadis, dan dia bukan seorang perempuan merdeka tapi mantan budak. Tapi istrinya Abu Dzar Al-Ghifari ini, apa kata Abu Dzar? Tuqidhuni idza nimt, itu perempuan yang membangunkanku salat malam kalau aku ketiduran. Wa tusyajji'uni idza kasult,
itu perempuan yang senantiasa nyemangati aku kalau aku lagi lemes. Wa hiya allati tudzakkiruni idza nasit. Dan itu perempuan yang senantiasa mengingatkan aku kalau aku lupa. Nah, ini yang kita butuhkan. Nah, maka itu menurut hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 kunci bahagia menurut Nabi Muhammad. Nomor 1, rumah yang luas. Tapi boleh jadi rumah yang luas ini maknanya bukan ukuran tapi kenyamanan. Tapi apa? Kenyamanan. Nomor 2, kendaraannya gak rewel, kudanan mogok. Ini ndak nyenengin ini. Yang ketiga, istri salihah yang menolong dia dalam urusan agama. Nah, tapi di pagi hari ini saya tidak mau bicara tentang hadis itu. Bukan berarti hadis tidak mulia, jauh, tidak, sangat mulia. Tapi ada ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib, dan disebutkan pula oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Arba' atau Thalathat Usul. Itu beliau bilang dari ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, min sa'adatil mar'i thalathah, di antara kunci bahagianya manusia itu ada 3. Jadi panjenengan kalau pengen bahagia sing telu ini panjenengan cekeli. Min sa'adatil mar'i thalathatu umur, yang bikin manusia itu bahagia ada 3. Nomor 1, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza un'ima alaihi syakar, yaitu orang yang setiap dapat nikmat dia bersyukur. Idza un'ima alaihi syakar, kalau dapat nikmat syukur. Yang kedua, wa idza btuliya sabar, kalau diuji dikasih musibah orangnya kuat sabar. Yang ketiga, wa idza aznab, kalau dia berdosa, yo jenenge menungso ya. Kalau dia berdosa, wa idza aznaba istaghfar, dia istighfar kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah. Nah, 3 ini yang mau kita bahas di pagi hari ini. Kalau dapat nikmat syukur, kalau dapat musibah sabar, kalau dia melakukan dosa cepat-cepat istighfar. Nah, sebelum kita mulai saya tak minum dulu, ndak tahu sesuai request apa ndak ini. Jangan keras-keras ketawanya, konangan. Bismillah. Nah, hadirin sekalian, begini, semua orang kalau hidup di dunia ini mau ditanya mau cari apa sih? Semuanya cari bahagia. Cuma terkadang cara untuk dia bahagia itu yang bikin dia malah sengsara. Jadi semua orang mulai ketar-ketir ya, mau saya minum takut ya. Bismillah. Nampaknya sesuai, cuma kurang kental didik. Jazakumullah khair. Semua orang di dunia ini kalau ditanya kepingin apa, jawabannya apa? Kepingin bahagia. Orang itu sudah punya rumah 1 durung lego, kepingin rumah 2. Dikira dia dengan punya rumah 2 dia bakal bahagia, ternyata enggak. Saya barusan ketemu teman di Malang, kira-kira 3 hari apa 2 hari yang lalu. Baru kejadiannya 2 apa 3 hari yang lalu. Dia bilang, saya ini semakin kaya kok semakin sengsara katanya. Saya bilang, saya tidak kaya-kaya amat tapi bahagia. Terus saya tanya, kenapa kok makin kaya makin sengsara? Dia itu tinggal di komplek perumahan, dia punya rumah 1 di situ dan punya 2 tanah kosong di tempat itu. Antum tahu enggak, tanah kosongnya yang 2 ini mesti jadi gegerane Pak RT. Kenapa? Tidak pernah dibersihkan, rumputnya tinggi, khawatir menjadi sarang ular.
Akhirnya bingung dia, baru 2 bulan dibersihin, tinggi lagi, cari orang bersihin lagi. Nanti ketika dia keluar kota nggak sempat bersihin, ditegur lagi sama Pak RT. Mikir dia, loh, aku iki tambah soge kok tambah soro. Dia mau tonggo teparut, diparani Pak RT, bingung cari tukang bersih-bersih kebun. Nah, maka itulah hadirin, hakikatnya apa? Kadang-kadang kita ini kepingin bahagia, tapi ternyata cara yang kita cari untuk supaya kita bahagia itu keliru. Akhirnya apa? Semakin kepingin bahagia ternyata semakin sengsara. Koruptor itu ya, tambah sugih. Sekarang saya mau tanya dulu, kalau ada tolong saya diberitahu. Mudah-mudahan ini jadi tambahan ilmu ya, amin. Tapi nampaknya tidak ada. Carikan untuk saya satu koruptor yang tidak punya selingkuhan. Satu aja koruptor yang orangnya itu korupsi, maling, makan uangnya rakyat, dan kemudian tidak punya gendaan. Coba di Blitar ada apa enggak? Ya Pak Ustadz Ganang, ada apa enggak kira-kira? Panjenengan enggak koruptor panjenengan. Ada enggak kira-kira hadirin? Enggak ada. Karena jalan untuk mencari kebahagiaan yang dia cari itu jalan yang keliru. Nah, sementara sekarang lihat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam surat Thaha ayat 123. Ini kunci, sudah kunci. Nanti saya sebutkan beberapa ayat yang kemudian dari beberapa ayat ini panjenengan bisa kembangkan sendiri. Wes, silahkan dikembangkan sesuka panjenengan, karena insya Allah penafsiran panjenengan tidak akan jauh dari penafsirannya para ulama. Karena ini bukan termasuk ayat mutasyabihat, ini termasuk ayat apa? Muhkamat, sing insya Allah semua orang yang baca ngerti makna dan faham artinya. Nah, maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 123, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Orang-orang yang mengikuti petunjuk kami, petunjukku, kata Allah. Apa petunjuknya Allah? Secara garis besar, ya syariat ini petunjuknya Allah. Ya apa panjenengan sholat, ya apa panjenengan dagang, ya apa panjenengan bertetangga, bagaimana panjenengan berumah tangga, bagaimana panjenengan bekerja. Itu ketika itu merupakan petunjuknya Allah yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka Allah katakan famanittaba'a hudaya, orang yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, fala yadhillu, tidak mungkin tersesat. Dan orang itu kalau tidak tersesat hidupnya bahagia. Orang itu kalau tidak kesasar tekonnya cepet. Orang itu kalau tidak tersesat, dia tidak akan buang waktu, tidak akan buang uang, tidak akan buang tenaga. Sementara kadang-kadang waktu yang terbuang sia-sia, uang yang terbuang sia-sia, tenaga yang terbuang sia-sia, itu menghindarkan manusia dari bahagia. Bingung, kaget dia, waduh kadung metu duit gak oleh apa-apa, waduh kadung kesel gak dapat apa-apa, waduh ternyata sudah terlanjur jalan jauh, ternyata jalan saya apa? Salah. Nah, maka Allah bilang kalau tidak ingin tersesat, ikuti petunjuknya siapa? Allah. Maka Rasulullah bersabda yang panjenengan semua sudah tahu, aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara, kalau kalian pegang erat 2 perkara ini, kalian tidak akan sesat selamanya. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Allah bilang apa? Ya Allah, kalau aku mengikuti petunjukmu ya Allah, maka ibu-ibu nggak usah ngikutin artis, Bu ya. Mana ibu-ibu? Nggak kelihatan, Bu? Oh, di sana. Ini bukan ibu, mbak ini ya. Mbak apa, adik? Maka kalau panjenengan kepingin selamat hidupnya di dunia, ndak usah ngikut artis, bahkan afwan, ndak usah ngikut ustad. Kadang-kadang ustad itu gak kena. Ada ustad ngemplang uang bisnis, ada apa ndak? Ada ustad kawin lari, ada apa ndak? Macem-macem.
Karena Allah tidak nyuruh kita ngikutin ustadz, Allah nyuruh kita ngikutin Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Allah bilang setelah kita tidak akan tersesat, Allah bilang apa? Wala yashqa, dan hidupnya tidak akan sengsara. Nah sekarang saya mau lihat, yang ngomong ketika panjenengan mengikuti petunjuknya Allah maka panjenengan tidak akan sengsara, ini yang ngomong siapa? Allah. Sementara kita semuanya tahu Allah itu ketika berbicara tidak mungkin dusta, ketika berjanji tidak mungkin mengingkari. Berarti orang yang kepingin betul-betul bahagia, tidak ada cara lain untuk dia, apalagi sampai mengekor di balik dunia. Anda lihat orang-orang kaya-kaya, na'udzubillah min syarri dzalik. Saya mau tak cerita nih, saya tidak mau sebut tempat, tidak mau sebut tokoh, karena kalau live ini memang bahaya sekarang. Ini cerita kami dengerin langsung. Jadi ketika diundang ke rumahnya orang kaya banget, wis top sugih, top, bahkan punya jet pribadi. Sudah diundang ke rumahnya gitu, ada santunan yatim piatu, kemudian ada tausiah segala macam. Kita itu eker-ekeran di rumahnya dia. Sip, omai gede, montor yake, sodakoi gak mandek, gitu kan. Sudah, hari itu kita pulang. Takjub luar biasa. Yo, bahaya memang, sering kumpul wong sugih itu bahaya. Serius ini, itulah kenapa salah satu ciri khasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pengikutnya minad du'afa. Pengikutnya itu orang-orang yang lemah. Supaya apa? Supaya senantiasa mendapatkan pertolongan Allah lewat mereka. Maka Rasulullah bersabda, ala wa innakum latunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kalian itu dapat pertolongan Allah, dapat rezeki dari Allah itu karena banyaknya orang lemah yang ada di sekitar kalian. Maka kalau kita ini hidup bersama mereka, Allah titipkan rezeki mereka lewat kita. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa nolong mereka. Tapi lek kumpulane wong sugih, sing ono mewek tok sampean mulih, aduh montor ku elek, omah ku elek, sofa ku elek. Ndak bisa. Nah, sudah beberapa waktu setelah kita diundang itu hadirin, apa yang terjadi? Kita dengar beritanya baru belum lama. Ya kira-kira 1 atau 2 pekan setelah undangan itu, dia dituntut cerai oleh istrinya. Curhat ke salah seorang di antara kita. Wah, ana harus ketemu sama antum sekarang juga. Tidak bisa, jadwal pengajian lo harus ketemu. Ditolak sama salah satu yang di WA oleh beliau tadi. Cari yang lain, ditolak lagi. Cari yang lain, ditolak lagi. Cari yang lain, ditolak lagi. Sampai akhirnya dia ngaku di WA itu, ana dituntut cerai sama istri ana. Kayaknya runtuh dunia ini. Kemudian setelah kita semuanya sama-sama tahu, kita mainin di grup WA. Kita bilang apa? Gelem gak punya harta seperti dia, tapi ujian rumah tangganya juga sama seperti dia? Kita bilang, oh lah, ndak mau. Ndak mau. Mendingan ngini-ngini aja tapi rumah tangga bahagia. Toh hartanya dia kita pakai juga. Kita kalau mau pengajian dikirimin mobilnya dia. Kita kalau mau ada acara dikirimin duit dari dia. Kita kalau mau makan diajak makan ke restoran mahal sama dia. Artinya rezekinya dia kita juga rasain, tapi musibahnya dia kita tidak ikut. Nah artinya ketika panjenengan salah cari bahagia, yo itu yang terjadi. Karena bahagia itu tidak Allah letakkan pada harta, tapi untuk siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang paling bahagia. Nah kemudian yang kedua, dalam surat Thaha, tadi ayat berapa yang pertama? 123. Sekarang kita balik ke surat Thaha ayat 1. Allah Ta'ala berfirman, Thaha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini, dalam tanda kutip, tidaklah kami turunkan syariat ini kecuali supaya kalian apa? Supaya kalian tidak susah hidupnya, supaya kalian tidak sengsara hidupnya. Disebutkan oleh ulama tafsir dalam kitab Ibnu Katsir, dikatakan apa?
ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, kami tidak turunkan Al-Quran itu supaya kalian sengsara. Artinya apa? Anzalna 'alaikal qur'ana litas'ad. Anzalna 'alaikal qur'an litas'ad. Kami turunkan Al-Quran ini untuk kalian supaya kalian bahagia. Nah, sementara kita sekarang, baru kemarin di Malang, Syekh Husain Jabir, adiknya Syekh almarhum Ali Jabir, itu mengatakan kualitas hidupmu itu dihitung dari apa? Mana lebih banyak kamu pegang antara HP atau Al-Quran. Jadi mana lebih banyak kamu pegang antara HP dan Al-Quran. Dari situ kualitas hidupmu bisa dilihat. Dari situ kualitas hidupmu bisa dilihat. Cuma sekarang kita ngeles. Apa kita ngelesnya? Loh Ustaz, Al-Quran ini kayak ini. Al-Qurannya di sini. Kitab-kitabnya di sini Ustaz. Azkar Imam Nawawi di sini Ustaz. Azkar sabah wal masa di sini Ustaz. Yo bedo. Karena di sini yo campur gambari perempuan ndak jilbaban yo ada lewat grup WA ya. Kadang-kadang kita ini nggak mau cari gambar itu, tapi dari grup WA melbu. Bahkan kadang-kadang yo TikTok yang kusruh-kusruh itu yo melbu ya. Dan tidak ada baiknya nyampur antara yang hak dan yang batil. Quran yo Quran. Azkar Imam Nawawi yo azkar Imam Nawawi. Zikir pagi petang yo zikir pagi petang. Kalau bisa jangan campur-campur. Maka Allah katakan, kami turunkan Al-Quran itu kepada kalian supaya kalian bahagia. Cuma sayangnya kita tidak mau cari bahagia dari Al-Quran. Sampai ada seorang murid tanya kepada gurunya, kam alayya min qiraatil Qur'anil yaumi. Wahai guruku, saya ini yang bener baca Quran sehari berapa sih? Jadi tanya sama gurunya, piro sing genah iku piro? Sak juz, 2 juz, 3 juz, 1 lembar, 2 lembar berapa? Gurunya jawab apa? Biqadri iradatika an tas'ad. Sesuai keinginanmu untuk bahagia. Kalau kamu kepingin bahagianya banyak, ya baca Qur'annya harus banyak. Kalau kamu kepingin bahagianya sedikit, ya wacon didik, baca sedikit. Kalau kamu tidak pengen bahagia, tidak usah dibaca itu Al-Quran, maka sengsara hidupmu. Kemudian ayat yang terakhir, sebelum kita pindah pada penjelasan ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Anda buka surah An-Nahl ayat 97. Surat apa? Toha 123, Toha ayat 1, An-Nahl berapa? 97. Di sini jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan." Barang siapa di antara kalian, man di sini ini man syartiyah. Jadi nanti tanya Ustadz Ganang, ya. Ini man di sini untuk apa? Syartiyah. Syartiyah itu syarat. Contoh gini, siapa yang lulus tak kasih hadiah. Maka supaya dapat hadiah caranya bagaimana? Harus apa? Lulus. Nah, dan ini yang ngasih syarat bukan orang tua kita. Yang kadang-kadang syaratnya meleset. Wes lulus gak dikei. Kadang-kadang begitu. Siapa yang hafal Quran boleh cepat nikah. Wes apal. Bahkan bukan 30 juz, 34. Yo gak dirabek-rabek no. Ini bahaya ini. Sementara ini yang memberi syarat bukan manusia tapi siapa? Allah. Berarti kalau Allah yang kasih syarat, Allah adalah zat yang paling taat perjanjian. Kan begitu? Artinya ketika antum menjalankan itu, antum tahu tidak makna Allah itu dalam salah satu Asmaul Husna, Asy-Syakur. Apa salah satu Asmaul Husna itu apa? Asy-Syakur. Apa salah satu makna dari kata Asy-Syakur? Memberi balasan besar dari amalan yang kecil. Itu arti dari Allah Ta'ala itu zat yang paling pandai bersyukur. Jadi ketika panjenengan melangkah 1 kepada Allah, Allah melangkah 10 buat panjenengan. Ketika panjenengan jalan kepada Allah, Allah berlari kepada panjenengan. Panjenengan mendekat 1 jengkal, Allah mendekat 1 hastaj. Jadi kita ini tidak pernah menang lawan Allah. Allah senantiasa jauh lebih baik, lebih dermawan, lebih keren, lebih semuanya.
Nah, termasuk ketika Allah mengatakan dalam surah An-Nahl 97, man amila salihan, barang siapa melakukan amal soleh. Amal soleh itu apa? Dua. Nomor satu, akhlasuha wa aswabuha, yang paling ikhlas, yang paling benar, itu amal soleh. Jadi ikhlasnya harus paling kuat, sesuai sunnah nabinya harus paling kuat. Maka sekarang ini mohon maaf hadirin, kita jujur ya, dengan tema-tema ukhuwah yang senantiasa kita baca, yang senantiasa kita sampaikan, akhirnya umat ini bingung. Bingungnya apa? Kok saiki male-male kabeh-kabeh mali oleh. Zaman biyen ngene, oh ndak boleh itu menyelisih sunnah Nabi. Sekarang, oh ndak, itu khilaf. Dulu kalau ada acara apa, diadakan apa, oh ndak boleh, itu ndak sesuai dengan sunnah Nabi. Dulu. Sekarang gara-gara tema-tema ukhuwah dibilang, oh ndak. Yo jangan bilang bid'ah ya akhi. Ada kok ulama yang mengatakan itu. Jadi umatnya bingung gitu loh. Kalau saya pribadi, saya sampaikan prinsip saya seperti apa, baru kemudian saya ajarkan murid saya untuk toleran kepada yang berbeda. Diurui dhisik. Ajarkan dulu yang benar yang mana, yang sesuai dengan apa yang kita yakini, yang paling dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang mana, baru ngomong sama muridnya. Tapi ingat, kalau ada yang berbeda dengan kita, ojo langsung di salah no. Nah kalau begitu kesian kita punya anak hadirin, bingung anak kita, ini bapakku ini agamane apa? Kesian dia. Maka harus punya prinsip. Nah, sementara Allah katakan man amila salihan, orang yang mengamalkan amal soleh. Amal soleh itu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan min dzakarin au untha, baik yang melakukan itu laki ataupun perempuan. Jadi Islam itu tidak pandang gender dalam urusan akhirat, dalam urusan meraih surga, rebutan lek perlu. Panjenengan tahu tidak? Ada seorang budak perempuan itu minta dikembalikan kepada tuannya yang lama, gara-gara di rumah tuannya yang baru itu ndak ada sholat tahajud. Saking hebatnya orang di zaman salaf dulu. Jadi ada seorang budak tinggal di rumahnya laki-laki soleh dengan keluarganya. Mereka itu menghidupkan sepertiga malam, sak omah tangi kabeh, sepertiga malam yang terakhir. Ketika si tuan butuh duit, tuannya minta maaf sama budaknya tadi. Anda silakan buka dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Dijual sama tuannya, maaf ya saya butuh duit banget. Sebenarnya kami sayang sama kamu, keluarga kami cocok sama kamu, tapi ya apa, kami butuh duit, kami harus jual kamu. Dijual, dibeli sama temennya. Setelah sampai di rumah temennya, kemudian menjelang sepertiga malam terakhir, ini budak bangun. Saomai tuan yang baru, tidak ada yang bangun. Kemudian budak ini teriak-teriak di situ, as-salat, 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 ayo salat, 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 kayak orang panik gitu. Tuannya bangun, istrinya bangun, terus bilang apa? Ahana waktu subuh, apa sudah masuk waktu subuh ini? Langsung budaknya nangis di situ. Budaknya bilang apa? Ya Allah, saya ini barusan pergi dari rumah tuanku yang tidaklah mereka itu masuk waktu malam kecuali mereka sholat dan menangis dan baca Al-Quran. Dan aku sampai di rumah kalian yang tidaklah kalian sholat kecuali yang wajib. Itu sedih dia. Akhirnya dia minta dikembalikan kepada tuannya yang lama. Ini menunjukkan bagaimana amal soleh di masyarakat zaman dulu, Pak. Kalau dibandingkan kita, tidak bisa dibandingkan sama sekali. Itu budak padahal. Nah sudah, maka Allah bilang man amila salihan min dzakarin au untha, pokok lanang ataupun wedok yang kegiatannya itu amal soleh terus, pagi amal soleh, menjelang siang amal soleh, siang amal soleh, menjelang sore amal soleh, sore amal soleh, sampai tidur amal soleh terus isinya. Maka orang itu apa Allah jaminkan untuk dia? Falanuhyiyannahu hayatan
thayyibat, pasti kata Allah. Fala, la di depannya lam litaukid. Kemudian fi'ilnya fi'il mudhari, artinya untuk sekarang, terus, dan sampai yang akan datang. Kemudian apa? Fala nuhyiyanna, nun yang ditasydid itu untuk taukid. Taukid itu artinya penegasan dan penguatan makna. Maka Allah bilang, maka pasti sekarang dan selamanya, dan kepastian dari kami hidupnya pasti apa? Hayatan thayyibah, uripe mesti enak. Di rumahnya enak, di tempat kerjanya enak, di rumah siapapun enak, apapun pekerjaannya enak, apapun keadaannya pasti enak. Itulah kenapa ketika orang itu sudah taat kepada Allah Ta'ala, itulah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Anda tahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai dia itu bingung, ini musuh-musuh saya ini kepingin apa sih? Musuh-musuhku gitu loh, kepingin apa gitu loh. Dan itu yang sekarang mohon maaf ya, kita perlu sampaikan buat ustadz-ustadz kita yang ditangkap secara zalim ya, dan jerone hati mangkel betul. Cuma yang bikin kita semakin mangkel apa? Wis mangkel gak iso lapo-lapo. Wah, itu kita nyesek di jerone dodo ini. Guru-guru kita yang langsung terjun ke akar rumput, yang memperjuangkan agama Allah, yang kita tahu sampai anak-anaknya bilang 24 jam untuk umat, 24 jam untuk umat, yang rumahnya sederhana, ndak punya mobil mewah, kemana-mana pakaiannya sederhana, dibandingkan koruptor sing gendaane akeh, rumahnya kakean, mobilnya ndak bayar pajak kadang-kadang. Itu diperlakukan seperti itu ulama kita. Waduh, tapi tidak khawatir. Kenapa? Allah itu ketika menguji manusia gak tahu keliru. Ada ndak Allah salah titip ujian? Tidak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Maka ketika antum sama Allah diuji, berarti antum harus bahagia, berarti batas kemampuanku mengalahkan ujian ini. Begitu. Nah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena kita yakin wala nuzakki 'ala Allahi ahada, tanpa kita menganggap suci seorang pun di hadapan Allah, tapi apa? Kita tahu beliau itu ahli ibadah, kita tahu beliau itu ahli ilmu, kita tahu beliau itu ahli zuhud, kita tahu beliau itu ahli jihad. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ma yaf'alu a'da'u bi, ini musuh-musuh ini mau ngapain sih? Ini sudah tet syuruk ya, apa, tuluk tidak boleh sholat, tunggu dulu 1/4 jam baru boleh sholat, karena tuluk ini waktu keluarnya tanduknya setan ya, yang Rasul katakan tunggu hunaihatan, tunggu sejenak sampai nanti 10 atau 15 menit baru boleh sholat apa? Syuruk. Nah sudah, Syekhul Islam sampai bingung, ini musuhku mau ngapain mereka ini? Iki mereka telapo gitu loh. Mereka mengatakan, wa in sajanuni fasijni khalwa. Kalau mereka itu masukin aku ke penjara, maka di penjara itu kesempatanku bermesraan, berduaan dengan Allah, tidak diganggu siapapun. Lihat, tidak apa-apa, karena anda itu bahagia bukan di mana tempat, bukan dengan siapa, tapi ketika anda di situ membersamakan Allah di setiap gerak-gerik anda, maka anda pasti bahagia. Tahu Rasulullah bersama Abu Bakar di gua apa? Thur apa Hira? Gua Thur, ketika dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Gua Hira itu yang turunnya wahyu itu ya. Kalau gua Thur yang Rasulullah sembunyi ketika mau hijrah ke Madinah. Rasulullah tidak panik hadirin, yang panik Abu Bakar. Maka Rasulullah tanya sama Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma dhannuka, apa yang kamu bayangkan, fitnaini, ketika ada dua orang,
Allahu thalithuhuma. Kemudian Allah menjadi yang ketiga di antara dua orang ini. Apa kata Abu Bakar? Yo aman ya Rasul. Ya wes, yo itu kita, kata Rasulullah. Kita ini berdua, Allah jadi yang ketiga, maka pasti aman. Maka turunlah ayat Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kami. Maka orang yang senantiasa membersamakan Allah di setiap langkahnya tidak akan pernah sedih. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, kata Allah, orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah, salah satu di antara kriteria kekasihnya Allah itu yang tidak pernah meninggalkan Allah. Dimanapun berada, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu salah satu kriteria walinya Allah. Apa yang Allah janjikan untuk walinya Allah? La khaufun alaihim, tidak pernah takut. Walahum yahzanun, tidak pernah sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu, orang yang imannya kokoh, tidak kecampuran syirik. Maka tidak ada wali syirik, itu tidak ada. Wali kok nang Gunung Kawi itu tidak ada, kecuali untuk dakwah di sana. Wa kanu yattaqun, dan takwanya, ibadahnya kuat. Tidak ada wali kok gak sholat. Panjenengan tahu sekarang ada orang-orang tidak sholat dianggap wali. Tidak tahu di Blitar, mudah-mudahan tidak ada. Panjenengan tahu Nabi Muhammad wali bukan? Ndukure wali. Ini walinya aulia ya Nabi Muhammad ini. Sholat tahajud sikile abu. Ini yang Nabi. Lo mosok wali oleh gak sholat? Aduh, kadang-kadang kita ini kenemenen. Kadang-kadang kita ini apa? Keterlaluan. Nah, maka Ibnu Taimiyah mengatakan, ketika mereka memenjarakan aku, ini kesempatanku berduaan dengan Allah. Enak wis. Anda tahu Ustadz Farid Uqbah kemarin dipenjarakan sudah kira-kira 7 atau 8 hari ini ya. Itu beliau bilang sudah khatam Quran hampir 3 kali. Per 3 hari khatam sekali. Sedino maca 10 juz. Ketika beliau bilang, ketika aku di luar tidak bisa. Sibuk melayani orang, sibuk ceramah, sibuk konsolidasi organisasi segala macam. Sekarang masuk penjara hampir 8 hari, hampir khatam 3 kali. Itu pilihannya Allah, tapi ojo njaluk di penjara, ya konyol. Oleh ngono aku tak di penjara. Lu jangan. Tidak ada hidup lebih nikmat kecuali hidup yang merdeka, betul? Nah sudah, kalau mereka penjarakan aku, maka penjara itu apa? Khalwah, tempatku berduaan dengan Allah. Wa in taraduni fatardi siyaha. Kalau mereka mengusirku dari kampung, mereka mengasingkanku ke tempat yang lain, fatardi siyaha, maka pengasingan itu adalah rekreasi. Datang ke tempat yang baru, ketemu orang baru, lihat pemandangan baru, rekreasi, gak usah ruwet. Apa ruwet-ruwet? Wa in qataluni, kalau mereka mau bunuh aku, faqatli syahadah, silahkan. Maka insya Allah kematian di jalan Allah adalah kematian yang syahid. Terus orang-orang bingung, Ibnu Taimiyah kok bisa begitu? Gak bingung belas suripe, bahagia terus. Apa kata beliau? Fa inna jannati wa bustani fi qalbi wa hiya ma'i aynama ruhtu. Karena taman indah dan surgaku itu di dalam hatiku, maka kemanapun aku pergi, dia mesti bersamaku. Jadi bahagianya dia bukan karena mobilnya hilang sedih, enggak, di sini bahagianya. Maka kemanapun aku pergi, bahagia itu mengikuti aku. Kenapa? Karena dia senantiasa bersama siapa? Allah. Maka dalam surah An-Nahl tadi Allah katakan, intinya amal soleh yang ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka Allah yang jamin panjenengan pasti bahagia. Dan ingat, Allah bisa bikin panjenengan bahagia dengan harta ataupun tanpa harta. Allah bisa bikin Anda bahagia dengan istri ataupun tanpa istri. Allah bisa bikin Anda bahagia punya anak ataupun tanpa punya anak. Allah bisa bikin Anda bahagia sehat ataupun sakit.
Allah bisa bikin Anda bahagia di rumah ataupun di luar rumah. Jadi Allah itu tidak ada Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allah kalau sudah ngasih, siapa yang bisa nolak? Dan kalau Allah sudah menolak, siapa yang bisa ngasih? Maka wasiatnya Rasul kepada Abdullah bin Abbas ketika umurnya masih 8 tahun, apa Rasul bilang? Ya ghulam ihfazillahi yahfazka. Allah jogon sampean dijogo mbek Gusti Allah. Jadi orang-orang yang menjaga syariatnya Allah sama Allah pasti dijaga. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka Allah akan senantiasa bersama dirimu. Maksudnya pertolongannya Allah akan senantiasa bersama kita. Wa idza sta'anta wa idza sa'alta fas'alillah. Minta apapun mintanya kepada Allah. Tidak hina di mata manusia. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolongnya sama siapa? Allah. Kemudian Rasul bilang sama Abdullah bin Abbas, innal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ingat anak kecil, sak dunia ini kabeh manusia kompak untuk ngasih manfaat buat dirimu, mereka tidak akan bisa kecuali dengan manfaat kebaikan yang telah Allah takdirkan untukmu. Dan sebaliknya, wa in ijtama'at ala ay yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau mereka kompak mau membunuh kamu, sak dunia loh ini, bukan sak Indonesia, sak dunia kompak mau bunuh Anda, mereka tidak akan bisa kecuali atas takdirnya Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Penanya diangkat, kertasnya kering, itu takdir sudah. Sampai Asy-Syaikh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, ini keren banget, saya itu walaupun banyak orang tidak suka sama saya, tapi saya tenang katanya. Kata siapa? Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau bilang, walaupun yang musuhin saya itu presiden, karena beliau hidup di zaman presiden siapa? Presiden siapa? Jamal Abdul Nasir. Itu yang dibilang zalim luar biasa gitu. Bilang, saya tidak takut. Kenapa? Karena yang mampu mereka lakukan terhadap saya paling banter hanya melaksanakan takdirnya Allah untuk saya. Ya wes ikut yang mereka bisa lakukan. Nah sekarang hadirin, kita lihat sekarang. Berarti kalau Anda ingin bahagia, cekelan telu. Nomor 1, idza u'tiya syakar. Kalau dapat pemberiannya Allah, dia pandai apa? Syukur. Maka para ulama mengatakan syukur itu apa sih? Muthbitun ni'am. Syukur itu apa? Muthbitun ni'am. Apa muthbitun ni'am? Menjadikan nikmat itu langgeng, gak pergi dari panjenengan. Itu syukur. Panjenengan tahu dalam hadis yang sahih, suatu hari Rasulullah masuk ke rumahnya Ibunda Aisyah. Ternyata di rumah itu ada potongan roti yang terjatuh di lantai. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil, kemudian dibersihkan lalu dimakan. Terus Rasul bilang apa? Ya Aisyah, inna ni'am in farrat qalla ma ta'ud. Aisyah, nikmat itu kalau tidak disyukuri dia bakal pergi, dan kalau dia sudah pergi dia tidak mungkin kembali. Maka hati-hati. Orang itu kalau kepingin nikmatnya ndak hilang-hilang dari dia, nikmat bahagianya rumah tangga, sik kroso gak lewes rumah tangga 6 tahun? Sik kroso ndak? Kadang-kadang ndak, hambar sudah. Kenapa? Karena Anda lupa mensyukuri di tahun-tahun pertama. Anda lupa mensyukuri waktu bulan madu. Akhirnya nikmatnya cepat hilang. Nah maka biar nikmatnya kembali bagaimana? Rabio maneh. Syukuri. Betul enggak? Ustadz Kanang, betul Ustadz? Hah? Betul apa enggak kira-kira? Mbak, betul Mbak? Ini toy. Nah kenapa nikmat rumah tangga itu hilang?
Karena apa? Karena di awal-awal dulu waktu bahagia-bahagianya kita lupa sama Allah. Sementara Allah itu tidak senang dilupain. Betul apa enggak? Kita lupa sama Allah di awal-awal ketika Allah kasih nikmat dulu. Sementara Allah itu cemburu. Loh, ya apa? Yang ngasih nikmat aku, laku aku malah dilupakan sama Allah. Nikmatnya dicabut, cek kembali, ingat kepada Allah. Coba ketika Anda dapat nikmat, Anda tidak lupa sama Allah, terus sama Allah dikasih. Wong tak kasih tidak lupa kok. Pentingnya nikmat itu dicabut kan supaya panjenengan balik kepada Allah. Iya ndak? Dulu sehat walafiat, ndak tahu nang masjid. Saya mulai tungketan nang masjid. Ya ndak apa-apa. Kenapa? Sehat Anda dicabut supaya Anda dekat kepada Allah. Tapi kalau Anda bisa dekat kepada Allah tanpa nikmatnya dicabut sama Allah, tidak dicabut. Maka syukuri nikmat itu. Ada cerita begini hadirin, ada cerita yang mungkin kita ini lalai dari nikmat yang kita punya karena kita terlalu sibuk mikir apa yang tidak kita punya. Sampai para ulama bilang apa? Ushkuril mawjud ya'tikal mafqud. Syukuri yang kamu punya, Allah kasih apa yang kamu belum punya. Syukuri dulu yang kamu punya, openono sing wapi. Nanti Allah akan kasih buat Anda apa yang sebelumnya Anda belum punya. Ada seorang laki-laki terputus tangan kanan kirinya karena kecelakaan mulai kecil. Sudah, maka kemanapun dia pergi dia bawa asisten karena anaknya orang kaya, bawa asisten. Ke pesta dia bawa asisten. Suatu hari ketika di acara pesta itu asistennya hilang. Namanya orang di acara pesta ya, cari makan sana, cari makan sini, hilang asistennya. Dalam keadaan dia pengen ke toilet, dia mau ngetap. Sudah, cari tidak ketemu. Cari temen malu. Oh, mosok temen saya ajak ke toilet. Akhirnya dia manggil apa? Manggil adiknya dia yang diajak ke pesta itu. Ta'al ma'ila al-hammam. Ayo anterin saya ke toilet. Diantar sama adiknya. Dibukain pintu toilet, kakaknya tadi yang tangannya terputus masuk, kemudian adiknya keluar, pintunya ditutup. Apa kata kakaknya? Lah mati trukuni. Jangan ditinggal saya. Buka no bajuku, saya tak bisa buka baju. Lihat, panjenengan buka baju ditolong orang apa sendirian? Pakai baju itu ditolong orang apa bisa sendiri? Sudah bersyukur? Tidak kerasa, karena nikmat itu terkadang baru terasa kalau sama Allah sudah dicabut. Sudah, setelah bajunya dilepasin, itu adiknya mau keluar. Kata kakaknya, loh jangan keluar. Nanti yang nyawiin siapa? Nanti yang bersihin kotoranku siapa? Duduk adiknya di situ, Pak. Setelah selesai, disiramkan itu kotorannya, dibersihkan, maaf ya, kemaluan belakangnya sama adiknya. Panjenengan cawi sendiri apa dicawiin orang lain? Sudah bersyukur? Hati-hati loh ya, kalau tidak disyukuri bisa jadi sama Allah dicabut loh ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sudah, ketika selesai sama adiknya dipakein baju, kakaknya bilang apa? Wadhini, wudhukan aku, saya tidak bisa wudhu. Diwudhuin sama adiknya, subhanallah. Nah, kita bisa melakukan semua itu Pak tanpa pertolongan orang lain, dan itu nikmat dari Allah. Nah, maka kalau kepingin hidup kita bahagia, dapat nikmat sekecil apapun, syukuri. Itu nomor satu. Nomor dua, wa idza betulia sabar. Lek kena ujian, sabar. Maka doa, Rabbana afrigh alaina sabra, minta sabar. Karena sabar itu Pak, ndak ono wong lahir moro-moro sabar, itu ndak ada, apalagi orang Blitar. Blitar ini kan apa? Blitar itu kan kesannya keras gitu ya, pemberani, gak pantang apa, pantang menyerah, pantang mundur, itu orang Blitar ini. Tidak ada orang lahir moro-moro sabar, itu tidak ada. Maka Rasul katakan apa? Man tasabbara sabbarahullah.
Sopo wonge sing latihan sabar, minta sabar, ikhtiar untuk sabar, doa minta diberi sabar, maka Allah bikin jadi dia orang yang sabar. Tidak ada sabar itu moro-moro sabar, itu tidak ada. Latihan, doa, ikhtiar, itu sabar. Panjenengan tahu perempuan di zaman Rasulullah yang kena penyakit ayan? Tahu, pernah dengar hadisnya ya? Perempuan ini kena penyakit ayan, tidak ada laki-laki mau nikah sama dia. Apa yang terjadi hadirin? Datang sama Rasulullah minta doain biar sembuh. Dan Rasulullah SAW itu kalau umatnya atau sahabatnya minta itu sama Rasul tidak dikasih, tapi dikasih yang terbaik, yang lebih baik dari apa yang dia minta. Maka perempuan itu bilang, ya Rasulullah inni usra, ya Rasul, aku ini perempuan yang ayan, ma ahad yuzawijni, tidak ada seorang pun mau nikah sama aku, sementara saya pengen punya anak, saya pengen punya suami, saya pengen punya rumah tangga. Ud'ullaha ayyashfiyani, doain tolong ya Rasul biar Allah kasih saya sembuh. Rasul bilang apa? In syi'ti da'autullaha laki wa syufiti, kalau kamu mau tak doain kamu sembuh, kalau mau. Tapi wa in syi'ti sabarti walakil jannah, tapi kalau kamu mau sabar atas ujian ini, nanti kalau kamu mati masuk surga. Pilih mana? Pilih mana? Orang yang diuji sama Allah kalau dia sabar, tempatnya dia surga. Sampai akhirnya perempuan itu bilang apa? Wa ya Rasulullah idzan asbir. Lah begitu ya, mendingan saya sabar. Kalau saya meninggal sama Allah dijamin surga. Tapi ya Rasul satu. Apa itu? Kalau ayanku kumat atakasyaf, auratku kebuka. Padahal seharusnya dia kalau auratnya kebuka tidak dosa dia kan? Kenapa? Karena auratnya terbuka dalam keadaan tidak sadar. Sementara orang sekarang sadar buka aurat. Kita bilang neraka kok, oh, Ustaz kok neraka wae. Kita bilang surga kok empani kok gampang heram surga nih. Iya. Ini tidak sadar saja, tidak rela auratnya kebuka. Maka doain saya ya Rasul, alla atakasyaf, supaya nanti kalau aku kumat auratku tidak terbuka. Dan sama Rasul didoakan, dan mulai hari itu setiap dia ayan auratnya tidak pernah kebuka. Sabar. Panjenengan tahu tidak dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, nanti di hari kiamat itu hadirin, orang itu sama Allah dibagi dua, ahlul bala wa ahlul afiyah. Ahlul bala itu orang yang waktu di dunia penuh dengan ujian, namanya ahlul bala. Yang kedua ahlul afiyah, orang-orang yang waktu di dunia itu uripe enak terus kayak panjenengan ini, gak tahu soro blas, duwe ono gak tahu kalong, utang gak duwe, bojo nurut, anak-anak api, kerjaan lancar, awak sehat, ngono gak nambah bojo iku lho. Sudah ahlul afiyah. Sudah, ketika sampai di hari kiamat, apa yang terjadi? Allah kumpulkan mereka berdua, ahlul bala, ahlul afiyah. Yang pertama sama Allah dihisab siapa? Ahlul bala dulu. Allah tanya sama malaikatnya, ya malaikati hasibuhum, hisab mereka. Ternyata apa? Ya Rabbi, ma'indahumudz dzunub, mereka tidak punya dosa. Dosa entek. Allah lebih tahu, tapi Allah tanya sama malaikatnya, loh kok bisa dosanya habis? Habis ya Allah, karena waktu setiap mereka kena musibah mereka sabar, dan sabar ketika kena musibah itu menghapuskan dosa. Sudah akhirnya apa? Oh ya sudah, kalau mereka tidak punya dosa langsung angkut kemana? Surga. Ahlul afiyah ngelihat Pak, lu kok enak sekali, hisabnya cuma ditanya punya dosa tidak punya, berangkat surga. Sementara ahlul afiyah
dihisap rumahnya yang di pojok sebelah kiri, dihisap rumahnya di perumahan sana, dihisap rumahnya yang tidak kepake di sebelah sana, dihisap lagi mobilnya satu, dihisap lagi mobilnya dua, dihisap tentang anaknya yang keluar rumah malam-malam tidak dicari kemana, dihisap tentang istrinya yang senengannya senam joget poco-poco di pinggir puskesmas. Berat. Sementara mereka tidak pernah diuji, tidak ada penghapus dosa. Apa yang terjadi, Pak? Ahlul afiyah, orang yang di dunia tidak pernah dikasih musibah sama Allah, itu nangis. Terus mereka bilang apa? Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, kasih kami musibah yang berat ya Allah, bahkan kalau perlu ya Allah, sisir daging kami dengan sisir besi supaya terlepas antara daging dan tulangnya. Kami rela ya Allah, tidak apa-apa, yang penting kami dapat seperti pahalanya orang yang waktu di dunia diuji. Lihat Pak, jadi ternyata ujian itu hebat, karena nanti di surga ada derajat surga yang tidak bisa dicapai dengan sholat, ada derajat di surga yang tidak bisa dicapai dengan puasa, tapi hanya bisa dicapai dengan apa? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang sabar yang dapat ganjaran surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Panjenengan kalau tidak diuji sabarnya kapan? Iya apa enggak? Nah maka yang kedua, kalau kena ujian yang apa? Sabar. Sabar itu apa sih? Menahan diri untuk tidak marah atas ketetapan Allah, menahan lisan untuk tidak mengucapkan yang dimurkai oleh Allah, dan menahan perbuatan jangan sampai menampakkan murka atas apa yang Allah tetapkan buat kita. Jogo telu, lisan, hati, perbuatan. Jangan sampai ketika Allah menguji kita, nampak dari hati ketidaksukaan, nampak dari lisan kemurkaan, dan nampak dari perbuatan kita benci dengan ujian dari Allah. Sekarang yang terakhir, penutup. Wa idza adznab istaghfar. Wis telu iki poenak urip sampean. Pokok oleh nikmat syukurono, lek diuji sing sabar, lek nglakoni dosa cepet-cepet istighfar. Surga panjenengan. Insyaallah surga. Sekarang saya mau sebutkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ekstrim banget, tapi enak, nyenengno. Apa Rasulullah bersabda? Lau annakum la tudznibuna, kalau kalian itu gak duwe dosa, sekiranya kalian tidak berbuat dosa, ini loh, kalau panjenengan tidak punya dosa Pak, la dhahaballahu bikum, panjenengan sama Allah dibuang, gua dibuang, disingkirkan sama Allah. Wala jaa biqaumin yudznibun, kemudian Allah akan gantikan kalian dengan suatu kaum yang lain, ciptaan yang lain, manusia yang lain, yang tugasnya mereka berbuat dosa. Oh ya Pak. Jadi dosa itu job desk kita Pak. Ngerti job desk? Susah Blitar. Dosa itu tugas kita Pak. Tapi ingat, tidak cuma berdosa. Setelah dia berdosa, dia beristighfar kepada Allah, kemudian Allah ampuni dia. Kan begitu? Nah maka ketika Anda berbuat dosa, setan bikin Anda terpuruk. Setan bisi di sini. Alah wong kon koyo ngono kat sapa masjid sini-sini ra usah menisan ae. Apa ra isin nang masjid lek dosamu akeh. Nah, setan begitu. Tapi Allah itu bilang apa? Wahai hambaku, kalian berbuat dosa di siang dan malam, dan aku membuka tangan tobatku siang dan malam, minta maaflah kepadaku, aku ampuni kamu, kata Allah. Dan ada satu hadis yang bikin setan nangis ngis. Artinya pokok ojo sampai Anda itu putus asa dari istighfar, sebesar apapun dosa panjenengan. Sampai dikatakan apa? La kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau diiringi istighfar, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Kalau besar diiringi istighfar, insya Allah diampuni sama Allah, bahkan dihilangkan. Kalau dosa kecil tapi dilakoni terus, lama-lama jadi besar. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi
bukit. Kan begitu. Nah, dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dikatakan begini. Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Manusia, kalau kamu itu mau berdoa saja, dongo. Coba kamu mau doa dan kamu mau berharap rahmatku, kata Allah, apa yang terjadi? Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Dosamu sebelum ini kabeh semuanya tak ampuni dan aku tidak peduli, kata Allah. Dan tidak cukup sampai situ, dilanjutkan sama Allah. Ya ibna Adam, lau balaghat dhunubuka ananas samai. Kalau dosamu seluas langit, thumma astaghfartani, kamu istighfar 1 kali untuk dosa seluas langit, apa Allah bilang? Ghafartu lak, tak ampuni buat kamu. Ya apa? Ya ibna Adam, wahai manusia, lau ataitani biqurabil ardi khataya. Kalau kamu meninggal dunia bawa dosa seberat bumi. Seberat apa, Pak? Bumi. Gak karuan wis, gak iso ditimbang. Thumma laqitani lam tusyrik bi syai'an. Kemudian ketika kamu meninggal kamu tidak pernah syirik. Apa kata Allah? Ataituka biqurabiha maghfiratan. Kalau kamu meninggal seperti itu, dosamu akeh, dosamu banyak, tapi tidak pernah syirik, Allah bilang apa? Aku datang kepadamu membawa seberat bumi sebagai ampunan. Berarti tidak boleh putus asa dari istighfar. Nah, ketika kita lakukan yang 3 ini, Pak, insya Allah menurut Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kita bakal senantiasa bahagia mulai dunia sampai akhirat. Nomor 1 apa? Ketika mendapatkan nikmat jangan lupa syukur. Nomor 2, kalau dapat ujian jangan lupa sabar. Istri-istri nih, ibu-ibu ini, kadang-kadang ibu-ibu itu sabarnya lebih susah dibanding laki-laki. Nomor 3, kalau merasa diri berbuat dosa, jangan lupa cepat-cepat istighfar. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.